Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Safety akan menyampaikan materi prakarya yang kedua untuk kelas 8 semester 1, yaitu Sejarah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Selanjutnya Bu Safety akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu sejarah teknologi informasi dan media komunikasi. Perkembangan sejarah teknologi informasi dimulai pada masa prasejarah. Pada masa ini, alat-alat yang digunakan masih berupa yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Dan pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Kemudian pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif, merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus ini dapat digunakan sebagai kertas untuk media menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Hingga akhirnya pada tahun 105 Masehi, bangsa Tiongkok berhasil menemukan kertas yang kita kenal sampai sekarang. Selanjutnya Bu Safety akan menjelaskan perkembangan teknologi informasi pada masa modern. Perkembangan teknologi informasi dimulai pada tahun 1455 di mana dikembangkan mesin cetak dengan plat huruf terbuat dari besi, dan kemudian pada tahun 1830 dikembangkan mesin analytical, yaitu sebuah mesin komputasi yang telah ditingkatkan secara khusus dan dapat diprogram untuk berbagai analisis aritmatika dan kalkulasi matematis. Kemudian pada tahun 1837 muncul telegraf dan bahasa kode Morse. Telegraf adalah sistem komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan isyarat listrik dalam bentuk kode Morse. Sementara kode Morse sendiri adalah kode yang menggunakan kombinasi suara panjang yang dinyatakan dengan simbol garis dan suara pendek yang dinyatakan dengan titik untuk menyatakan sebuah huruf, sebuah angka, ataupun tanda-tanda yang lain. Pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Kartu ini berfungsi sebagai media penyimpanan data. Hingga akhirnya pada tahun 1939, Dr. John V. Atanasov dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Sejak saat ini, komputer terus mengalami perkembangan sehingga menjadi semakin canggih. Dan pada tahun 1973, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP atau IP. Secara harfiah, internet diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Rangkaian pusat yang membentuk internet diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET yang dibangun oleh ARPA atau United States Department of Defense Advanced Research Project Agency. Dan selanjutnya pada tahun 1992 mulai terbentuk komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web atau WWW oleh CERN. Hingga pada tahun 1994 pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Selanjutnya kita akan membahas media penghantar komunikasi. Media komunikasi pada masa lalu masih menggunakan cara tradisional. Alat komunikasi pada masa lalu masih sangat sederhana. Peralatannya pun masih menggunakan bahan-bahan alam seperti daun lontar, kentongan, dan asap. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kini masyarakat menggunakan komunikasi interaktif, yaitu penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan melalui media tertentu, serta penerima pesan mampu memberikan umpan balik secara langsung. Contohnya seperti telepon, handphone, komputer atau laptop, radio, faksimiles, koran, dan televisi. Demikian materi tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.